Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Malik Kavin dengan NIM 2213016 kelas SIB 5J Malam. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil riset makalah saya yaitu mengenal AHP sebagai metode analisis pengambilan keputusan. Oke, di halaman atau di slide pertama ada bagian cover. Selanjutnya di sini ada kata pengantar di mana kata pengantar ini menjadi sebuah pengantar buat makalah yang akan kita akan saya presentasikan. Selanjutnya yaitu ada bab satu di mana latar belakangnya pendahuluan. Pendahuluannya yang saya ambil yaitu pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia bisnis, pemerintah maupun sektor lainnya. AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie menjadi metode pengambilan keputusan untuk memecah masalah menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan mengidentifikasi aspek kuantitatif serta kualitatif dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu ialah yang pertama mengkaji penerapan metode AHP dalam berbagai kasus. Yang kedua memahami langkah-langkah sistemnya. Yang ketiga menyimpulkan manfaat, keterbatasan, dan lain-lain hasil analisis. Dan slide selanjutnya yaitu manfaat. Di sini yang pertama itu memberikan wawasan kepada pembaca mengenai penerapan metode AHP dalam berbagai bidang. Dan selanjutnya menyediakan referensi ilmiah bagi peneliti dan juga meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan. Oke, di sini ada pembahasan bab 2 di mana penjelasan di sini ada apa itu AHP. AHP adalah metode pengambilan keputusan yang memecah masalah kompleks menjadi hierarki yang terdiri dari tujuan utama, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Melalui perbandingan berpasangan, AHP membantu menentukan prioritas dan bobot relatif dari setiap elemen dan hierarki. Metode AHP terbagi menjadi 5, yaitu satu, membuat hierarki keputusan. Dua, melakukan perbandingan berpasangan. Tiga, menghitung bobot prioritas. Empat, memverifikasi konsistensi melalui rasio konsistensi atau CR. Dan lima, mensintesis hasil untuk menentukan alternatif terbaik. Selanjutnya, di sini kita ambil atau inilah beberapa review dari 5 artikel jurnal. Yang pertama, yaitu ada contoh jurnal pertama yaitu penerapan metode analitik hierarki proses terhadap pemilihan merek CCTV. Di jurnal ini saya dapat original Infortek volume 2 nomor 12 tahun 2020 yang dikembangkan atau yang ditulis oleh Ajat Sudrajat, Muhammad Sodikin, juga Ishak Komarudin. Oke, di sini pembahasannya yaitu AHP dikembangkan oleh Thomas Lyle sama seperti yang saya telah lakukan juga. Kemudian metode penelitiannya yaitu menentukan tujuan dan kriteria relevan. Dalam jurnal ini relevan itu termasuk harga, kualitas gambar, dan kapasitas penyimpanan. Dekomposinya menyusun hierarki dari tujuan, kriteria, dan alternatif. Terus itu penilaian perbandingan berpasangan. Sintesis prioritasnya menghitung bobot tiap kriteria dan alternatif menggunakan matriks perbandingan. Konsistensi logisnya mengevaluasi konsistensi dan responden dengan rasio CR. Studi kasusnya di sini penelitian ini bertujuan menentukan merek CCTV yang paling diminati konsumen berdasarkan 3 kriteria utama. Yang pastinya yaitu adalah harga, kualitas, dan kapasitas penyimpanan. Ada 5 alternatif merek CCTV yang dianalis yaitu Honeywell, Glens, Vision, Schneider, dan Samsung. Hasil dari AFM menunjukkan peringkat merek CCTV yang ada pada jurnal ini nomor satu yaitu Honeywell, nomor 2 Schneider, nomor 3 Samsung, nomor 4 Glens, dan yang terakhir yaitu Hikvision. Dari hasil ini sudah dipastikan Honeywell menjadi referensi yang paling strategis buat perusahaan. Oke, dari jurnal kedua yang berhasil yang telah saya review di sini
yaitu Anies dalam ranking bengkel mobil terbaik di Kota Kupang. Oke, di sini, di sini ada perankingan bengkel mobil terbaik di Kota Kupang. Jurnal Teknologi Terpadu volume 5 nomor 1 tahun 2019 yang dirancang oleh Ratna E. Wulandari dan Sabrina Yusrandri Bulan. Pembahasannya udah pas tentang AHP dan juga metode penilaian yang dipakai ini fokusnya yaitu pemilihan bengkel terbaik. Dengan berpasangannya memiliki kriteria dan alternatif dalam skala tertentu dari 1 sampai 9 dan sintesisnya menggunakan matriks perbandingan dan yang terakhir CR di bawah 0,1. Studi kasus di sini ada 5 kriterianya, yaitu ketersediaan suku cadang, kualitas teknisi, pelayanan, waktu tunggu, dan fasilitas ruang tunggu. Penelitian ini mengimplementasikan AHP untuk mengolah data dan memberikan prioritas pada bengkel berdasarkan preferensi pengguna. Hasil dari review yang saya berhasil dapatkan, penelitian menghasilkan aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis AHP yang membantu masyarakat dalam memilih bengkel terbaik di Kota Kupang. Hasil analisis menunjukkan urutan prioritas bengkel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dengan sistem ini, pelanggan dapat lebih mudah mengidentifikasi bengkel yang memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan layanan dan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya di sini adalah jurnal ketiga yang dimana berjudul Penerapan Metode AHP untuk Pemilihan Karyawan Terbaik. Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak, volume 4.1 tahun 2023, yang ditulis oleh Widiantoro, Fatmawati, dan Narti. Oke, langsung kita ke studi kasus. Studi kasusnya yaitu kepatuhan kerja, hasil kerja, inisiatif kerja, dan masa kerja. Alternatif yang dievaluasi ada 3 karyawan dengan skor terbaik. Contohnya yaitu Bambang Arwanto, Muhsinin, dan Linda Nopiani. Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi berbasis data untuk pemilihan karyawan terbaik yang dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas. Hasil kriteria yang digunakan yaitu satu kepatuhan kerja, hasil kerja, inisiatif kerja, masa kerja. Alternatif yang dievaluasi juga sama juga. Oke, selanjutnya ada jurnal keempat. Di sini kita mengambil judul AHP dengan menggunakan aplikasi Expert Choice V.011. Jurnal itu pengabdian pada masyarakat. Volume 3 nomor 1 tahun 2020, penulisnya Siti Rofigatun dan Rudi Awi Larasati. Metode penelitiannya yaitu decomposition, comparative judgment, synthesis on priority, logical konsistensi. Metode ini penilaian tertentu untuk membandingkan elemen menghasilkan matriks perbandingan dan menghitung E-faktor sebagai bobot prioritas. Artikel ini membahas pelatihan penggunaan metode HP, aplikasi Expert Choice V.1, V.11 yang diberikan kepada mahasiswa akuntansi Universitas Cenderawasih. Pelatihan ini juga untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan AHP untuk menyusun penelitian mereka, terutama untuk mengambil keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Hasilnya itu kesulitan dalam instalasi aplikasi Expert Choice yang memerlukan 2 perangkat lunak tambahan, terus juga kurangnya familiaritas mahasiswa dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya itu jurnal kelima. Jurnal terakhir kita ambil judul itu Solusi Pemilihan Sepak Bola Amatir Literatur Review. Jurnal Pendidikan Kesehatan Reaksi, volume 9 nomor 2 halaman 274 dan 285 tahun 2023, yang ditulis oleh Firman Dahlan, Nurul Muspiraan Amahuru, dan Muslim. Di sini pembahasannya metode penilaian yang sama, decomposition, comparative judgment, priority synthesis, dan consistency check. Studi kasusnya yang pertama
berfokus pada perancangan SPK berbasis AV untuk mendukung berbagai aspek pembangunan sepak bola amatir termasuk pemilihan dan perekrutan pemain, perekrutan pelatih, pemilihan tempat pemusatan latihan, pemilihan bentuk latihan yang sesuai, pemilihan taktik dan strategi berdasarkan komposisi tim, pemilihan pemain utama untuk bertanding, data yang digunakan, systematic leader review atau SLR menggunakan metode Prisma dengan analisis terhadap berbagai penelitian terkait penggunaan AHP dalam bidang keolahragaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP telah banyak digunakan dalam bidang keolahragaan baik untuk perancangan aplikasi SPK maupun sebagai alat analisis metodologi dan juga pada uji coba produk terutama dalam konteks teknologi informatika dan juga rancangan SPK berbasis AV untuk pembinaan sepak bola amatir direkomendasikan sebagai solusi potensial untuk membantu klub amatir mengolah berbagai aspek operasional mereka. Oke, kesimpulan yang telah kita dapat yang bisa kita ambil di sini yaitu metode AHP sangat efektif untuk pengambilan keputusan khususnya dalam menghadapi masalah kompleks dengan banyak kriteria. 5 artikel jurnal yang direview menunjukkan bahwa AHP dapat diterapkan dalam berbagai bidang mulai dari pemilihan lokasi bisnis hingga analisis risiko keamanan data. Keunggulan AHP juga terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek kuantitatif dan kualitatif serta memberikan sudut yang jelas dalam proses evaluasi. Namun hasil yang diperoleh oleh metode AHP sangat bergantung pada konsistensi penilaian dan keakuratan data yang digunakan. Dengan demikian penting bagi pengguna metode ini untuk memastikan bahwa penilaian perbandingan berpasangan dilakukan secara objektif dan konsisten. Oke, daftar pustakanya itu yang tadi juga artikel saya jelaskan, ada 5 artikel. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.